Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 22 Mei, judul renungan kita, Dr. Kate Lindsay, Direktur Keperawatan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kate melihat ke halaman-halaman bahasa Yunani yang baru saja dia terjemahkan. Ya, itu adalah hasil terjemahannya yang terbaik. Dia menyerahkannya kepada profesor Yunani yang cemberut itu. Dia memeriksanya dan semakin cemberut. Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan dalam bahasa Yunani dan lebih banyak lagi hingga hari mulai gelap. Dengan berat hati, dia harus membiarkannya masuk ke sekolah kedokteran. Dia juga bukan satu-satunya perempuan. Pada tahun 1876, Dewan Rektor memutuskan bahwa pendidikan bagi mahasiswi di Universitas Michigan merupakan sebuah fakta. Lindsay lulus pada tahun 1875 sebagai lulusan terbaik di kelasnya. Dia segera berangkat untuk mengubah dunia keperawatan di Amerika Serikat. Pertama, dia bergabung dengan staf di Battle Creek Sanitarium. Kemudian dia mulai mengusahakan sekolah keperawatan sendiri. Dia akhirnya mendapatkannya, tetapi jika waktu atau uang tidak mencukupi, mereka akan memberikan pelayanan kepada pasien yang terus bertambah, bukan kepada mahasiswa keperawatan. Dr. Lindsay terus maju. Dia bersikeras agar para mahasiswanya tidak melewatkan kelas. Dia mengajar tentang anatomi dan fisiologi, tentu saja, tetapi dia juga mengajar tentang perlunya perawat memiliki hati yang berbelas kasih untuk memahami bahwa seperti halnya Battle Creek Sanitarium dan tentu saja Gereja Masehi Advent Hari ke-7 secara keseluruhan percaya bahwa orang yang sakit bukan hanya penyakit, tetapi orang yang telah rusak dan perlu disehatkan kembali, dan itu termasuk hati dan jiwa, bukan hanya tubuh. Tentu saja, dia juga sangat ketat dalam hal tubuh. Dia akan mewawancarai calon mahasiswa di kantornya, dan meskipun dia tidak membuat wawancara yang menyakitkan seperti wawancaranya dengan Profesor Yunani, dia tidak memotong-motong kata-kata. Dia akan memeriksa beasiswa mereka, tekad mereka, persiapan mereka, semangat mereka. Kemudian dia akan berkata, "Dan saat saya bertemu Anda lagi, korset itu sebaiknya dilepaskan." Anak-anak, Lindsay menganjurkan diet sehat, pengobatan alami, udara segar, dan air. Dia banyak menulis, mulai sebuah klub keperawatan, dan sering bertemu dengan masyarakat medis. Dia memang mengunjungi Palestina dan banyak negara lainnya juga. Meskipun tidak dengan gerobak kecil buatan sendiri. Lindsay meninggalkan sebuah negara di mana keperawatan benar-benar menjadi sebuah profesi, dan hal ini terjadi berkat usahanya yang tak kenal lelah dan usaha para wanita berdedikasi lainnya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang penuh belas kasihan, Engkau telah menjamah para penderita kusta dan orang-orang yang demam.
Engkau berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Engkau membiarkan seluruh desa tanpa penyakit, dan Engkau memberikan air yang murni, udara yang segar, buah-buahan dan sayuran, serta kedamaian dan sukacita yang membuat kesehatan menjadi mungkin. Entah saya masuk ke bidang kesehatan atau tidak, izinkanlah saya bekerja sama dalam kesehatan saya dan orang lain. Amin.